Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aliran psikologi yaitu fungsionalisme. Untuk dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Bapak Zakwan Adri MPesi. Untuk anggota kelompok kami ada Muhammad Bialwi, Amalia Kartikayani, Sabila Sistaza, Aisyah Febriani, Cynthia Eriza, Della Oktari, Mutiara Henry, Gina Amilus Solihati, dan Ririn Aprilia. Untuk NIM bisa dilihat di layar. Oke, untuk materi pertama yaitu definisi pendekatan fungsionalisme akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Bialwi. Nah, pendekatan fungsionalisme adalah suatu sudut pandang terhadap psikologi yang memusatkan berbagai tujuan dan fungsi dari pikiran dan perilaku individu sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Jadi kata kunci dari fungsionalisme adalah terdapatkan pada kata fungsi. Jadi pada aliran ini nanti juga akan berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan. Nanti juga ada berhubungan lagi tuh dengan yang namanya teori evolusi. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dalam aliran fungsionalisme. Yaitu yang pertama ada William James yang akan dijelaskan oleh Amalia Kartikayani. William James adalah seorang psikolog dan filsuf yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan psikologi di Amerika Serikat. Di antara banyak prestasinya, William James adalah orang pertama yang mengajar kursus psikologi di Amerika Serikat dan sering disebut sebagai Bapak Psikologi Amerika. William James juga dikenal karena berkontribusi pada fungsionalisme, salah satu aliran pemikiran paling awal dalam psikologi. Bukunya The Principle of Psychology dianggap sebagai salah satu teks paling klasik dan berpengaruh dalam sejarah psikologi. James tergolong sebagai orang berpikir bebas dalam artian bebas dalam mengeluarkan dan mengembangkan ide atau kritik yang orisinil. Salah satu teori yang dikemukakan oleh James adalah teori emosi yang isinya 1. Menjelaskan hubungan perubahan fisiologis manusia terhadap emosi. 2. Emosi itu identik dengan perubahan pada peredaran darah. 3. Emosi adalah hasil persepsi seseorang mengenai perubahan pada tubuh terhadap rangsangan dari luar. 4. Membantah bahwa emosi menyebabkan perubahan tubuh. 5. Membedakan dua aspek diri yang berbeda tapi tidak terpisahkan. Aku artinya diri sebagai mengetahui sesuatu dan aku sosial artinya sebagai sesuatu yang diketahui secara material, sosial maupun spiritual. Berikutnya ada John Dewey yang akan dijelaskan oleh Sabila Sistaza. Biografi John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf Amerika yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada 20 Oktober 1859. Setelah lulus dengan gelar sarjana pada 1879 di Universitas of Vermont, ia melanjutkan studi untuk meraih gelar doktor di Universitas of Hopkins pada tahun 1884. Ia kemudian mulai mengajar filsafat dan psikologi di Universitas of Michigan. Seiring waktu, minatnya bergeser dari filosofi Friedrich Hegel ke psikologi eksperimental baru yang diserukan Stanley Hale dan William James. Selanjutnya, ia bergabung dengan Fakultas Filsafat Universitas of Chicago. Di sana, ia mulai menumbuhkan pedagogi progresifnya melalui sekolah laboratorium. Ia mulai mendirikan sekolah untuk menguji dan mempraktikkan teorinya. Dalam kurun waktu 10 tahun, ia bekerja keras mendidik dan mengumpulkan orang-orang yang akan meneruskan cita-citanya. Ia menyarankan metode learning by doing, yaitu metode pembelajaran yang mana orang tidak perlu terlalu banyak mempelajari melainkan dengan cara langsung melakukan pekerjaan tersebut. Dalam buku The Reflex Arc Concept, ia menjelaskan bahwa perilaku tidak dapat dipisahkan dari rangsangan dan tidak dapat diuraikan menjadi elemen perilaku yang lebih kecil. Ia berpendapat bahwa stimulus itu ada bila ada respon, dan sebaliknya respon tidak akan ada jika diberikan stimulus. Berikutnya ada James Rowland Angel yang akan dijelaskan oleh Aisyah Febriani. James Roland Angel
Beliau menyatakan bahwa fungsionalisme dibagi atas 3 pandangan, yaitu A. Fungsionalisme adalah psikologi tentang aktivitas bekerjanya jiwa atau mental dan bertentangan dengan psikologi yang membahas tentang elemen-elemen mental. B. Fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan-kegunaan dasar dari kesadaran. Jiwa berperan sebagai perantara antara lingkungan dan kebutuhan organisme. C. Fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi membahas tentang badan dan jiwa. Ia menjelaskan bahwa ada hal-hal di luar sadar seperti kebiasaan dan setengah sadar. Fungsionalisme dan strukturalisme itu saling bertentangan. Nah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Cynthia Eriza. Berlawanan dengan strukturalisme yang lebih menekankan pada unsur pikiran, fungsionalisme lebih memusatkan pada fungsi dan tujuan pikiran atau perilaku seseorang sebagai bentuk adaptasi individu dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dikarenakan berkaitan dengan adaptasi lingkungan, adaptasi individu dan dengan lingkungan mengakibatkan fungsionalisme sedikit banyak terpengaruhi oleh teori evolusi. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit, yaitu fungsionalisme ini berkaitan dengan teori evolusi. Nah, berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Della Oktari. Fungsionalisme sedikit banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, dimulai dari gagasan Charles Darwin yang membahas evolusi mengubah fokus psikologi dari struktur kesadaran menjadi fungsi kesadaran. Fungsionalisme lebih menekankan kepada bagaimana pikiran berfungsi atau bagaimana pikiran digunakan oleh makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, fungsionalisme tidak mempelajari komposisi atau elemen-elemen kesadaran. Fungsionalisme lebih tertarik mempelajari potensi psikologi untuk diterapkan sebagai penyelesaian masalah-masalah kehidupan. Teori Charles Darwin menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan dapat bertahan hidup, yang disebut dengan survival of the fittest atau kelangsungan hidup yang paling cocok. Pengaruh dari teori Charles Darwin terhadap psikologi adalah 1. Memfokuskan pada psikologi atau tingkah laku binatang. 2. Menekankan pada fungsi daripada struktur kesadaran. 3. Menggunakan metode dan data dari banyak bidang. 4. Fokus pada gambaran dan pengukuran perbedaan. Gagasan Charles Darwin mendorong penelitian pada psikologi atau tingkah laku dan proses mental binatang. Sebenarnya apa sih konsep utama fungsionalisme? Nah, lebih lanjut akan dibahas oleh Mutiara Henry. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang konsep utama fungsionalisme. Konsep utama fungsionalisme adalah menekankan pada fungsi daripada struktur kesadaran. Aliran ini menganggap kesadaran merupakan jembatan antara manusia dan masyarakat. Aliran ini juga menganggap bahwa pikiran, persepsi, proses kejiwaan, dan emosi manusia merupakan hasil dari adaptasi manusia secara biologis. Menganut aliran ini, tidak percaya akan adanya struktur pikiran yang dasar dan kaku. Sebaliknya, aliran ini menganggap pikiran sebagai sesuatu yang cair dan luas, dibuktikan melalui adaptasi orang-orang terhadap lingkungan, dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, berikutnya terkait kelebihan dari aliran fungsionalisme yang akan dibahas oleh Gina Amilus Solihati. Kelebihan aliran fungsionalisme. Yang pertama, aliran fungsionalisme lebih terbuka kepada perbedaan individual dan bidang aplikasi daripada strukturalisme. Yang kedua, memperkenalkan pentingnya perilaku nyata sebagai representasi dari aktivitas mental. Pandangan ini mempersiapkan jalan bagi berkembangnya aliran baru, behaviorisme yang berpegang pada perilaku nyata sebagai satu-satunya objek psikologi. Yang ketiga, memperkenalkan konsep penyesuaian diri sebagai objek psikologi. Konsep adaptasi dan adjustment ini menjadi konsep yang sangat penting dan sentral bagi beberapa bidang studi psikologi. Selanjutnya, seperti kesehatan mental dan psikologi abnormal.
Di samping kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, berikut kekurangan aliran fungsionalisme yang akan dijelaskan oleh Ririn Aprilia. Kekurangan aliran fungsionalisme. 1. Kurang adanya fokus yang jelas dan terarah dalam aliran fungsionalisme. Para tokoh tidak pernah terlalu jelas dan elaboratif dalam mengungkapkan konsep-konsepnya dalam karya mereka. Akibat aliran ini dianggap tidak terlalu utuh dan terintegrasi, dan berdampak pada posisinya yang kurang kuat sebagai sebuah sistem. Bersifat teologikal, sesuatu ditentukan oleh tujuannya. Hal ini menggambarkan orientasi pragmatisme yang seringkali dikritik lebih berorientasi pada hasil dan tidak memperhatikan proses. 2. Terlalu eklektik, mencampurkan berbagai ide dan konsep dari beragam sumber sehingga terkesan kompromistis dan kehilangan bentuk asli. Pada dasarnya, fungsionalisme memang tidak ingin muncul sebagai sebuah aliran yang strict dan lebih memilih untuk dapat lebih refleksibel dalam mencapai tujuan-tujuannya. Oke, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar bila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.